نحمد الله تعالى حق حمده ونشكره على نعمائه حق شكره ونستغفر الله العظيم من الذنوب ونتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الباقي بعد فناء خلقه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أوصيكم ويا إخوتي في الله أعزني الله وإياكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تتقون لعلكم ترحمون لعلكم تفلحون. يقول الله ربنا تبارك وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى في آية أخرى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك وعلى طاعة رسولك. أما بعد، para ikhwah a'azzani Allah wa iyyakum, semoga kita selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala melalui majelis ilmu. Majelis pada malam hari ini kita bersama-sama dipertemukan oleh Allah, didudukkan kembali majelis untuk meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah melalui menambah pemahaman kita tentang Islam, agama kita yang berpedoman Al-Quran dan As-Sunnah. Mudah-mudahan dengan belajar istiqomahnya kita duduk di majelis ilmu, majelis yang diberkahi insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis yang mengantarkan kita mendapat kemudahan masuk surga, majelis di samping Allah memperkokoh meningkatkan kualitas iman kita kepadanya, iman kita kepada para malaikatnya, iman kita kepada kitab-kitabnya, iman kita kepada para nabi dan para rasulnya, iman kita kepada hari akhir, hari yang kita tunggu, hari Allah memberi pahala yang sempurna atas amal perbuatan yang kita lakukan di dunia ini sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim yang senantiasa kita belajar mengkondisikan diri untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi
wa ala alihi wa ashabihi. Para ikhwah azani Allah wa iyyakum, salawat dan salam semoga senantiasa dan selalu Allah sampaikan ala khatamil anbiya wal mursalin, kepada Nabi penutup, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah hasanah kita menuju sempurnanya Islam kita dengan menjadikan beliau sebagai uswah hasanah, menteladani beliau dalam kehidupan kita sehari-hari, kehidupan sebagai pribadi muslim, termasuk juga menteladani beliau dalam kehidupan berkeluarga, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, khususnya adalah dalam kehidupan kita sebagai seorang mukmin dan sebagai seorang muslim. Mudah-mudahan dengan semangatnya kita belajar, istiqomahnya kita di majelis ini, semakin kuat keinginan di dalam hati untuk menjadikan Rasulullah SAW sebagai uswah hasanah yang sempurna, tidak hanya bagian-bagian sunnah yang kita siap menteladani, tapi kita berusaha semaksimal mungkin yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam hidup beliau sebagai pribadi mukmin, dalam hidup beliau sebagai seorang nabi, seorang rasul, dalam hidup beliau sebagai pemimpin keluarga, dalam hidup beliau sebagai pemimpin masyarakat bangsa dan negara. Kita mampu mi'ah 100% menjadikan beliau sebagai uswah hasanah menuju kehidupan yang damai, kehidupan yang diberkahi, kehidupan yang nantinya Allah memberikan keselamatan, kebahagiaan dengan balasan surga yang selalu kita harapkan dalam keimanan kita kepadanya dan dalam beribadah. Para ikhwah azani Allah wa iyyakum, tema kita pada malam hari ini makna sabar. Pembagiannya dan keutamaannya. Tema sabar ini kita bagi menjadi 3. Yang pertama berkaitan dengan maknanya atau definisi menurut etimologi dan menurut terminologi, menurut bahasa dan menurut syariat. Yang kedua, nanti akan kita lanjutkan jenis-jenis sabar sebagaimana yang dijelaskan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ta'ala. Kemudian nanti akan kita sempurnakan dengan subtema yang ketiga, fadhailus sabri, keutamaan sabar. Tidak banyak orang yang dijadikan oleh Allah min ibadihis sabirin sebagai hambanya yang memiliki kesabaran yang sempurna, kesabaran dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintahnya, kesabaran di dalam meninggalkan maksiat, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dan kesabaran di dalam menghadapi ujian atau yang disebut dengan istilah bala atau fitnah-fitnah yang sering menimpa dalam kehidupan kita sebagai kaum muslimin. Para ikhwah azani Allah wa iyyakum, berkaitan dengan tema as-sabru, sabar, yang kita bagi menjadi 3 bagian dalam pembahasannya. Makna sabar, kemudian macam-macam sabar dan keutamaannya dalam sebuah artikel yang singkat dari salah satu ulama salaf as-salih. Ada beberapa hal yang kita dapat memahaminya
dalam artikel yang sangat singkat, salah seorang dari ulama salaf as-salih memaknai tentang as-sabru. As-sabru huwa habsun nafsi ala fi'li syai'in aw tarkihi ibtigha'a wajhillah. Sabar itu adalah menahan hati, menahan jiwa. Menahan jiwa dengan ikhlas di dalam melaksanakan sesuatu yang Allah perintahkan atau meninggalkan sesuatu yang Allah larang, ibtigha'a wajhillah, semata-mata sesuatu yang dikerjakan yang Allah perintahkan dan meninggalkan sesuatu yang Allah larang adalah dengan mengharap wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sebagian ulama salaf mengatakan di dalam memaknai as-sabru huwa habsun nafsi 'anil jaza'i wa tasakhuti wa habsil lisani 'anil syakwa wa habsil jawarihi 'anil ma'siyah. Sabar itu adalah menahan hati, menahan jiwa agar tidak berkeluh kesah di setiap masalah yang sedang dihadapi. Dan tentunya biasanya kalau orang berkeluh kesah itu sesuatu yang sedang dirasakan dalam hidupnya atau permasalahan yang sedang dihadapi adalah permasalahan-permasalahan yang tidak menyenangkan. Pada saat ada masalah yang kita rasakan tidak mengenakan hati, kemudian kita sabar, tidak berkeluh kesah, watasakhuti, dan tidak membuat diri kita marah karena permasalahan yang memisahkan kita. Banyak orang yang ketika diuji kan marah, nesu, sombong. Kadang-kadang kalau diganggu dengan godaan atau ucapan yang lain, dia akan bilang, kamu tidak ngerti ya, saya sedang punya masalah banyak. Jadi kemarahannya tersulut. Maka sebagian ulama salaf as-salih ini memaknai bahwa ketika hati kita tahan, ketika hati kita ini tahan, tidak marahan, pada saat kita menghadapi permasalahan yang sulit, kemudian hati kita tidak berkeluh kesah dan tidak membuat marah permasalahan yang sulit yang sedang kita hadapi, wa habsul lisani an syakwa, dan menahan lisan kita sehingga lisan kita ini tidak mengadu cerita kepada orang-orang, aku sedang diuji begini dan lain sebagainya. Wa habsil jawarihi anil ma'siyah, dan kita mampu menjaga, menahan seluruh anggota tubuh kita dari berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah yang merupakan bagian dari makna as-sabr, sabar. Para ikhwah a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ta'ala berkaitan dengan sabar ini dan jenis-jenisnya, beliau membagi menjadi 3 bagian. As-sabru ala thalathati anwa'in. Jadi sabar itu jenisnya ada 3. Sabrun ala ta'atillah. Sabar yang pertama adalah sabar di atas ketaatan kepada Allah. Dan sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, itu kita diuji oleh Allah kesabarannya sehari semalam 5 ketaatan.
yang disebut ibadah mahdzur. Kefarduan yang pertama, kewajiban yang pertama yang harus kita jaga. Kita diuji di waktu subuh, kesabaran kita, ikhlas memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, menunaikan sholat subuh berjamaah atau tidak. Kemudian di siang hari kita diuji oleh Allah kembali, kesabaran hati kita untuk memenuhi panggilannya, menunaikan sholat zuhur berjamaah. Waktu asar kita diuji kembali, waktu maghrib kita diuji kembali, waktu isya kita diuji kembali. Sebagai seorang mukmin berkaitan dengan ketaatan yang merupakan ibadah harian ini 5 kali. Kita diuji kesabaran hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak di antara kaum muslimin yang tidak lulus. Sabar dalam taat sehari semalam 5 kali, itu banyak yang tidak lulus. Kalau kita inventarisir kaum muslimin dan kaum muslimat di kota Tegal ini, banyak yang tidak sholat daripada yang sholat. Banyak yang sholatnya telat daripada yang sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Tidak hanya kefarduan yang pertama dalam Islam, sholat 5 waktu yang disebut sebagai as-shalawatul maktubah. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat 5 waktu itu waktunya sudah ditentukan oleh Allah, ditetapkan oleh Allah, dan wajib difardukan oleh Allah atas orang-orang mukmin, atas orang-orang mukmin dan atas orang-orang mukminah. Maka patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah memberikan karunia, memberikan taufik, memberikan pertolongan ringan, tidak ada beban hati kita. Ketika kita diuji kesabarannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehari semalam 5 kali, jadi lulus, tidak ada yang telat, tidak ada sholat yang terpending, dilaksanakan terlambat, tapi sholat dengan tepat waktu. Kita berusaha istiqomah berjamaah di masjid atau di mushola. Jangan sampai sudah istiqomah duduknya di majelis ilmu, tapi apa, sholat 5 waktunya, sholat berjamaahnya tidak istiqomah, itu belum lulus. Jadi amalan pertama dalam Islam aja belum lulus. Maka kita harus banyak introspeksi diri. Kalau sudah tidak terhitung duduknya di majelis ilmu, tapi apa, ibadah yang pertama belum lulus. Yang lulus itu yang sudah istiqomah 5 waktu berjamaah di masjid. Tidak ada yang hair, tidak ada yang hair. Ya, kalau hair kan berarti harus diulang. Hidupnya diulang. Berarti ada sebagian dari ketaatan 5 waktu itu, ketaatan dari kefarduan yang harus dilaksanakan di 5 waktu, ada yang gagal kalau harus hair. Dan Rasulullah SAW itu menjadikan barometer sholat 5 waktu itu bagi seorang mukmin dan bagi seorang mukminah. Maka jangan sampai wawasan keilmuan tentang Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah bertambah, tapi walam yazdad hudan. Walam yazdad hudan, artinya walam yazdad hudan, ilmu ini tambah, tapi hidayah Allah tidak bertambah. Padahal wa ini tadau zadahum hudan, wa ini tadau zadahum hudan. Ketika mereka hamba-hamba Allah yang beriman itu ingin bertambah hidayahnya, orang
duduk di majelis ilmu kan ingin bertambah hidayah. Ilmunya bertambah, maka hidayahnya harus bertambah. Ilmunya bertambah tentang Al-Quran dan As-Sunnah, berarti kan wawasan keislamannya semakin luas. Siapa yang wawasan keislamannya semakin luas, meningkat setiap saat pemahamannya tentang Al-Quran dan As-Sunnah yang dijadikan sebagai dalil atau hujjah atas amal hariannya, amal pekanannya, amal bulanannya, dan amal tahunannya, maka semakin sempurna. Karena setiap tambahan ilmu yang kita dapat, Allah akan bertanya. Ilmu yang kita dapat itu sudah teraplikasi dalam kehidupan kita sebagai seorang mukmin, meningkatkan kesempurnaan ibadah taat kita kepada Allah, atau hanya sebatas tersimpan di memori kita, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang tujuannya banyak duduk di majelis ilmu yang disebut oleh Nabi sebagai taman surga itu ya salat 5 waktu itu juga taman surga sama. Jadi tidak hanya majelis ilmu saja yang disebut taman surga. Ya, waktu duhur itu juga disebut taman surga. Waktu asar juga disebut taman surga. Waktu maghrib disebut taman surga. Waktu isya disebut taman surga. Waktu subuh juga disebut taman surga. Lah, uji kesabaran yang pertama setelah kita mendeklarasikan diri mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah adalah bagaimana ibadah yang pertama. Karena ibadah yang pertama ini salat 5 waktu. Nanti Allah tanyakan di hari kiamat sebelum yang lain. Ketika sabar hati kita diuji oleh Allah dengan 5 ketaatan, 5 waktu ketaatan melalui salat 5 waktu, maka insya Allah yang lain akan berjalan dengan sempurna, berjalan dengan sempurna. Dan ada yang berat lagi, ada yang lebih berat lagi. Sabar dalam ketaatan itu lebih ringan dibandingkan dengan apa? Sabar meninggalkan maksiat dan sabar menghadapi cobaan. Sabar menghadapi cobaan. Para ikhwah a'azzani Allah wa iyyakum, ketika uji kesabaran melalui ketaatan kita kepada Allah sehari semalam 5 waktu ini lulus, maka insya Allah melangkah pada sabar meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi bimbingan kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga diri kita. Para ikhwah azani Allah wa iyyakum, kemudian yang ketiga adalah wasabrun ala imtihanillahi ayil ibtilai. Sabar yang ketiga adalah sabar di dalam menghadapi ujian atau takdir buruk. Takdir buruk yang Allah tetapkan bagi hambanya. Kemudian takdir buruk itu dihadapi dengan kesabaran hati. Dengan kesabaran hati berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sabar, tidak berkeluh kesah. Maka inilah sabar yang tingkat tinggi. Jadi sabar yang tingkat tinggi adalah sabar ketika kita sedang berhadapan dengan musibah yang merupakan sesuatu yang Allah itu ingin menguji kita. Karena orang yang beriman itu setelah menyatakan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dibiarkan begitu saja, ada ujian-ujian yang harus dilalui. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Ankabut ayat 2 sampai ayat 3.
surah Al-Ankabut ayat 2 sampai ayat 3, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, a'udzubillahi samiil 'alim minasyaitonir rajim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amana wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira dibiarkan begitu saja setelah mereka mengatakan aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada para malaikat Allah, aku beriman kepada kitab-kitab Allah, aku beriman kepada para rasul, aku beriman kepada hari akhir, aku beriman kepada qadar Allah khairihi wa syarrihi. Apakah setelah mereka mengatakan, mendeklarasikan diri sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, aku telah beriman, aku telah mengimani 6 pilar iman, kemudian mereka dibiarkan tidak diuji oleh Allah, wa hum la yuftanun? Sekali-kali tidak. Karena tidak ada seorang pun di antara orang-orang mukmin yang hidup di dunia tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang pertama adalah kita dihadapkan kepada perintah dan larangan. Perintah dan larangan. Jadi ujian dihadapkan kepada perintah, sabar tidak di dalam melaksanakan perintah. Kemudian kita dihadapkan dengan larangan Allah, sabar tidak meninggalkan larangan Allah. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Mulk ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Hakikatnya kehidupan dan kematian, kehidupan yang sedang kita lalui, kita sedang menjalani kehidupan yang pertama. Jadi kita sedang mengalami kehidupan yang pertama, menjalani kehidupan yang pertama, kehidupan di dunia, kehidupan untuk berkarya. Dan karya yang sedang kita jalankan ada 2, karya untuk kepentingan sementara di dunia, karya untuk masa depan kita jangka panjang di akhirat. Ini para ikhwah azzani Allah wa iyyakum. Jadi ujian yang pertama adalah ujian di dalam menghadapi yang Allah perintahkan dan Allah larang. Masuk di dalamnya sabar di dalam mentaati perintah Allah, sabar di dalam menjauhi larangan Allah. Kemudian Allah bertanya, ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian, untuk menguji kita. Ujian apa yang Allah berikan kepada kita setelah kita diciptakan oleh Allah dari golongan manusia, dan notabene kita telah menjadi seorang muslim dan seorang mukmin. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian wahai hamba-hambaku yang paling baik amalnya, yang paling baik amalnya di dalam menjalankan perintahku dan di dalam menjauhi laranganku. Allah tidak bertanya siapa yang paling banyak amalnya, tapi Allah bertanya siapa di antara kalian wahai hamba-hambaku yang tak uji dengan perintahku dan laranganku adalah yang ahsan amal, yang lulus adalah yang ahsan amal. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Yang paling baik amalnya inilah yang lulus. Dan baiknya amal kita ini, kalau kita memahami apa yang disampaikan oleh Al-Imam Qadiyah rahimahullahu ta'ala, kita seorang mukmin sebagai hamba Allah, kita seorang muslim sebagai hamba Allah, masuk dalam golongan hambanya yang baik amalnya ketika amal yang kita lakukan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu memenuhi 2 syarat. Memenuhi 2 syarat. Memenuhi syarat sahnya amal dan memenuhi syarat diterimanya amal. Artinya amal yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, ketaatan yang kita lakukan, yang Allah perintahkan, ada perintahnya di dalam Al-Quran. Kemudian dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, lalu hati kita semata-mata mengharap wajah Allah Subhanahu wa ta'ala.
mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala ketika melaksanakan perintah ibadah yang Allah perintahkan, amal soleh yang Allah perintahkan, berarti sudah memenuhi diterimanya amal. Memenuhi syarat sahnya amal adalah ada tuntunan. Ada tuntunan. Para ikhwah a'azzani Allah wa iyyakum. Jadi jawaban ayyukum ahsanu amal, siapa yang paling baik amalnya di antara kalian wahai hamba-hambaku, ketika aku memberikan perintah kepada kalian dan ketika aku memberikan larangan kepada kalian. Kalau berkaitan dengan sabar di dalam taat, berarti apa? Taat kita kepada Allah, ibadah kita kepada Allah itu memenuhi aturan. Memenuhi aturan. Kemudian yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kita tidak tergelincir, kita jauhi. Kita jauhi. Ini para ikhwah azani Allah wa iyyakum. Nah, Al-Imam Baqiyat rahimahullah taala di dalam memberikan tafsir dari ayyukum ahsan amala adalah aswabuhu wa ahlasuhu. Benarnya amal dan ikhlasnya amal. Benarnya amal berarti ada tuntunan, ada perintah dari Allah, ada tuntunan dari Allah, ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ada contoh dari Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian ikhlasnya amal adalah semata-mata wajah Allah Subhanahu wa taala ketika kita melaksanakan amal sholih atau ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwah azani Allah wa iyyakum. Mudah-mudahan tidak ada bagian amal sholih yang kita lakukan yang tergilit di sisi Allah Subhanahu wa taala karena tidak memenuhi ahsan amal. Yang syaratnya ada dua, aswabuhu wa ahlasuhu. Amal kita sesuai dengan yang diperintahkan, dan ketika menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, hati kita ikhlas semata-mata mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabar yang ketiga, sabar di dalam menghadapi ujian. Takdir yang paling terasanya. Kalau takdir khair, takdir baik, banyak orang yang senang. Beriman pada takdir kan ada dua, ada takdir baik, ada takdir buruk. Menerima takdir baik dari Allah itu tidak ada orang yang tidak gembira. Takdir jadi presiden. Tapi menerima takdir buruk dari Allah Subhanahu wa taala jarang. Di antara kaum muslimin yang sabar, yang sabar. Padahal pahalanya luar biasa. Pahalanya luar biasa. Sabar mentaati amal sholih, mentaati perintah Allah, sabar dalam taat. Beramal sholih itu ada yang pahalanya sudah bisa kita lihat. Salat 5 waktu sudah kan begini. Berjamaah 27 derajat. Membaca Al-Quran 1 huruf kita diberi pahala oleh Allah 1 kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalihah, 1 kebaikan dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kebaikan. Bisa dihitung. Bisa dihitung. Tapi sabar di dalam menghadapi takdir buruk, ujian yang rasanya pahit. Kalau sabar dalam mentaati Allah itu masih enteng. Sabar meninggalkan larangan, walaupun ya agak berat ya, agak berat bagi orang yang ahli maksiat, berat ya meninggalkan. Kalau kita walaupun yang sudah berusaha selalu taat kepada Allah, masih sering terpleset-pleset juga ya, walaupun tidak sengaja, masih sering terpleset-pleset. Tapi apa? Ketaatan yang pertama, salat 5 waktu itu menjadi kendali, menjadi apa? Menjadi benteng. Menjadi benteng. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Tapi yang salatnya apa? Yang salatnya benar. Yang salatnya benar.
Salatnya seperti yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Kalau kita sudah bisa mempraktekkan, menteladani bagaimana sholatnya Rasulullah SAW, berdirinya, rukuknya, i'tidalnya, sujudnya, duduk di antara sujud, tasyahudnya, dan bacaan di dalam sholatnya sudah persis, tidak hanya sebatas gerakannya, bacaannya, tapi juga khusyul qalbi, khusyuknya hati juga amam Allah, di hadapan Allah yang maha agung. Jadi pikiran dan hati kita bisa mengikuti bacaan yang kita baca, terpandu oleh bacaan yang kita baca, sebagaimana bacaan salat yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka salat 5 waktu kita itu akan menjadi perisai, Jadi ketika ingin berbuat maksiat itu berbuat maksiat mikir kita membayangkan bagaimana nanti akibatnya, sehingga tidak jadi. Dan ketika sholat kita kok belum bisa menjadi sholat yang tanha anil fahsya'i wal munkar, jangan sampai kita menyalahkan sholatnya, tapi kita yang kita belum muqimus sholat. Kita belum muqimus sholat, belum disebut sebagai orang yang menegakkan sholat. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran itu perintahnya menegakkan sholat, bukan perintah mengerjakan sholat. Jadi perintah sholat itu bukan perintah mengerjakan, tapi Allah menggunakan kata yuqim. Para ikhwah azani Allah wa iyyakum, kembali ke bagian yang ketiga, sabar menghadapi ujian atau takdir buruk. Itu pahalanya tak terhingga. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah orang-orang yang sabar itu pahalanya di hari kiamat akan dipenuhi oleh Allah tanpa dihitung, tidak pakai hitungan. Kalau sabar dalam taat ada hitungannya, Sholat 5 waktu berjamaah atau tidak berjamaah kan ada hitungannya. Baca Al-Quran ada hitungannya. Puasa ada hitungannya. Iya, puasa 1 bulan seperti pahalanya puasa 10 bulan, dilipat gandakan oleh Allah 10 kali lipat. Kemudian 6 hari puasa di bulan Syawal seperti puasa 2 bulan. Makanya man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal ka'annahu shoma. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian mengikutinya puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia berpuasa 1 tahun. Pahalanya bisa kita hitung. Tapi sabar, Allah tidak menghitung. Allah tidak ada amalan yang Allah itu memberi pahala tanpa dihitung. Sabar yang pertama. Sabar yang pertama. Khusus innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sabar di sini khusus, spesifiknya adalah sabar ketika kita diuji oleh Allah dengan takdir syar, takdir buruk. Karena banyak orang yang oleh depresi, stres, bahkan sampai gending, gila. Tapi insya Allah kalau dia telah masuk dalam golongan mukmin taqi, mukminun taqiyun, seorang mukmin yang bertakwa, tidak stres. Karena apa? Orang yang bertakwa itu selalu Allah memberi solusi. Allah selalu memberi solusi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
Orang yang bertakwa ketika diuji oleh Allah dengan ujian yang pahit rasanya tapi dulu, itu tidak pernah bercerita kepada orang lain, tidak keluar keluh kesah dari lisannya, mengadunya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah penuhi pahalanya nanti di hari kiamat. Ditemui tanpa dihitung. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dan kesempurnaan iman kita itu kalau sudah sampai pada titik itu, walaupun dalam hadis Rasulullah SAW itu inna akmalal mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan, sesungguhnya orang-orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah siapa di antara orang mukmin itu apa? Yang baik akhlaknya, yang paling sempurna akhlak. Inna akmalal mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan, sesungguhnya orang-orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah siapa di antara mereka yang baik budi pekertinya, yang mulia akhlaknya. Ada lagi di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Para ikhwan a'azzani Allah wa iyyakum, mencintai apa yang dicintai oleh saudara kita sama seperti apa yang kita cintai itu relatif lebih mudah dibandingkan dengan ketika diuji dengan apa? Musibah. Jadi belajar mencintai sesuatu yang dicintai oleh saudara kita seperti sesuatu yang kita cintai itu lebih mudah, relatif lebih mudah. Belajar memiliki akhlakul karimah yang mengantarkan sempurnanya iman seorang mukmin itu lebih mudah, relatif lebih mudah. Tapi ketika dihadapkan kepada takdir syar, di sini Allah betul-betul apa? Ingin mengetahui. Maka dalam firman-Nya, para ikhwah a'azzani Allah wa iyyakum, fala ya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Dengan ujian yang rasanya pahit, takdir buruk yang Allah ujikan kepada hambanya yang mukmin, itu apa? Allah ingin mengetahui siapa di antara hambanya yang benar-benar beriman dan yang bohong dalam keimanannya kepada Allah, dusta dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para ikhwah a'azzani Allah wa iyyakum. Kembali ada beberapa amal ibadah dari ketaatan kita kepada Allah yang pahalanya Allah tidak menghitung di hari kiamat nanti ketika membalas hambanya. Yang pertama adalah sabar ketika diuji oleh Allah dengan musibah-musibah. Dan dihitung, kalau uji dalam taat dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diuji dalam kenikmatan, diuji dihadapkan untuk melakukan perbuatan maksiat, kemudian rasa khosyahnya, rasa takutnya, rasa khaufnya kepada Allah muncul sehingga tidak jadi, besar juga balasannya. Mendapat naungan Nabi Yusuf di hari kiamat seperti Nabi Yusuf alaihissalam, termasuk juga satu di antara 7 golongan yang masuk dalam yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, wa rajulun ka'adhu imra'atun dzatu mansabin wa jamalin wa qala inni akhafu. Dan seorang laki-laki yang diajak berbuat maksiat, berbuat zina oleh seorang wanita yang punya kedudukan, kaya dan berparas cantik. Bukan jawabannya alhamdulillah kesempatan, bukan. Dan dia ini aku sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Membayangkan apa? Allah murka, kemudian membayangkan apa? Ada api yang membara yang akan membakar dirinya, sehingga tidak jadi. Besar, apa nilai pahalanya besar juga dinaungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sudah masuk dalam naungan Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat, sementara tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu Wa Taala, berarti apa? Termasuk apa? Golongan yang istimewa, Luar biasa. Mumtaz. Golongan yang istimewa. Termasuk juga yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kesabaran, yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan takdir dulu kemudian sabar, maka innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Jadi ngitung pahalanya tidak mampu saking banyaknya. Saking banyak ini para ikhwah azani Allah wa iyyakum. Kemudian amal yang kedua adalah memberi. Ketika ada orang menzalimi kita, kemudian apa? Kita tidak ingin membalas nanti di hari kiamat. Tapi apa? Aku maafkan saja, walaupun dia tidak meminta maaf. Fa'ajruhu 'ala Allah. Pahalanya menjadi tanggung jawab Allah Subhanahu Wa Taala. Luar biasa. Pahalanya luar biasa. Kebanyakan apa? Kebanyakan hati kita itu tidak sabar ingin membalas. Kadang-kadang membalasnya lebih besar dibandingkan dengan apa? Kezaliman yang dilakukan oleh saudara kita yang ditimpakan kepada kita. Yang namanya orang membalas pasti dengan kemarahan. Membalas dengan kemarahan akhirnya pembalasnya tidak berimbang ukuran. Ya, tidak pakai ukuran. Tidak pakai. Maka al-afu was-safu, memberi maaf dan lapang dada itu luar biasa. Fa'ajruhu 'ala Allah. Pahalanya menjadi tanggung jawab kita. Diucapkan lisan mudah ya. Tapi memang kita harus belajar ya, harus belajar bareng-bareng. Ketemu akhirat kok. Iya. Ketemu akhirat nanti saya tutup. Pahalamu habis nanti. Iya. Itu kita dapat kebaikan saudara kita, tapi kebaikannya sedikit. Kebaikannya sedikit. Walaupun apa? Allah tidak menjelaskan orang yang mendolimi kita dengan menghina kita, dengan mencemarkan nama baik kita, berapa amal baiknya nanti ketika kita menuntut di hari kiamat. Allah tidak menjelaskan jumlahnya, hitungannya. Tapi ketika kita memaafkan, pahalanya menjadi tanggung jawabnya Allah Subhanahu Wa Taala. Fa'ajruhu 'ala Allah, lebih besar. Tapi biasanya kan apa karakter asli ya, Bani Adam, karakter asli Bani Adam itu ketika dijadi pasti pengen balas. Kadang-kadang apa saudaranya yang berbuat zalim kepadanya sudah minta maaf saja susah memberi maaf. Dia ada maaf bagimu. Itu manusiawi itu. Manusiawi cuma diri juga. Ya kembali kepada individu, kembali sah-sah saja. Berarti dia memilih balasnya nanti di akhirat. Tapi sebenarnya ketika dia ingin menunjukkan ketinggian akhlaknya, pasti dia lebih memilih apa? Lebih memilih memaafkan. Dan ternyata memaafkan itu lebih berat daripada apa? Daripada minta maaf. Minta maaf bagi orang yang berbuat salah kepada saudaranya itu lebih mudah. Tapi apa? Orang yang tersakiti, terdolimi, lapang dada, memberi maaf dengan lapang dada, dianggap tidak terjadi apa-apa. Tidak hanya sebatas memberi maaf. Kalau memberi maaf tidak lapang dadanya, ibarat apa? Tulisan di tim F pasti ada bekasnya. Tapi kalau sudah al-afu was-safu, memberi maaf, lapang dada, kembali seperti apa? Seperti kertas yang tidak ada tulisan, itu malaikat tapi maaf orang apa harus mandi. Saya maafkan tapi saya nggak melupakan. Jangankan dengan orang lain, tidak adil yang masih keluarga dalam membagi waris saja bisa ribut sampai bunuh-bunuhan dan lain sebagainya.
Ini perlunya banyak duduk di majelis ilmu, tidak hanya sebatas hadir dan tambah wawasan keislaman kita yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, tapi betul-betul Al-Quran dan As-Sunnah yang kita pahami ayat-ayatnya, yang kita baca ayat-ayatnya, kemudian Sunnah Nabi yang selalu kita baca, itu menjadi obat dan membersihkan wajahnya iman kita, hati kita. Karena iman itu Allah Subhanahu wa taala memilihkan wajah yang paling berharga. Ya, wajahnya adalah hati kita. Ini para ikhwan azani Allah wa iyyakum. Dan ternyata dengan sabarnya hati yang meliputi 3 tadi, yang luar biasa adalah insya Allah kalau orang yang sudah sabar diuji dengan musibah itu pasti sabar dalam taat lulus, sabar meninggalkan maksiat lulus. Jadi kalau sudah sampai pada jenis pembagian sabar yang ketiga, itu pasti yang pertama lulus, yang kedua lulus. Dan pembagiannya pasti sabar menerima takdir buruk itu masuk urutan yang ketiga. Tidak ada ulama salaf yang sabar menghadapi musibah itu di urutan pertama, pasti di urutan yang ketiga. Untuk sampai pada sabar menghadapi takdir buruk itu diawali dari taat. Sabar dalam taat, sabar meninggalkan maksiat. Dua-duanya sudah dapat kita lalui, maka insya Allah kita akan teruji. Dan siapa yang sudah mencapai tingkatan sabar yang ketiga, sabar untuk menghadapi takdir buruk yang Allah tentukan atas diri. Dan takdir buruk itu tidak banyak bisa dihitung oleh jari. Allah itu menetapkan takdir khair, takdir baik itu yang lebih banyak. Ini yang kadang-kadang tidak kita sadari. Ketika menerima takdir baik, Allah menuntut kita syukurnya hati. Syukurnya bisa dihitung. Banyak orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan takdir buruk yang berupa musibah, kesulitan hidup, tapi sumpah serapah, tidak teruji kekonstanan istiqomah iman di dadanya, sehingga menghancurkan yang gagal di dalam mengimani takdir baik dan takdir buruk yang merupakan rukun iman yang ke-6, itu bisa merusak yang lain, Ini para ikhwan azani Allah wa iyyakum. Maka para ulama salaf as-salih itu kan dalam doanya kepada Allah kan, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika, supaya seluruh rangkaian amal salih itu dalam kehidupannya terbangun dengan apik dan sempurna, baik ketika menghadapi takdir yang menyenangkan yang disebut takdir khair, tumbuh berkembang dengan sempurna, syukur, rasa qanaah di dalam hatinya, kemudian ketika menerima takdir buruk, takdir yang syar itu ridhonya hati menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala, kemudian diikuti dengan kesabaran. Maka barang siapa di antara hamba Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah sudah mengumpulkan 2 amal hati yang sempurna, syukur dan sabar, inilah manusia yang disebut cakir-bakir, manusia yang sempurna amal lahirnya dan sempurna amal hatinya. Yang menjadi hamba Allah yang syukur saja itu susah. Karena setan itu sukses dalam programnya menjadikan manusia kebanyakan tidak bersyukur dan
berusaha menyesatkan manusia supaya tidak banyak yang bersyukur, dan berusaha menyesatkan manusia yang beriman agar mereka tidak sabar ketika diuji oleh Allah dengan takdir buruk. Diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qalilan min ibadiyas syakur, dan sangat sedikit sekali di antara hambaku yang bersyukur. Berarti apa? Setan sukses mendeklarasikan diri menjadi musuhnya Bani Adam. Untuk apa? Supaya manusia tidak bersyukur kepada Allah, seperti yang dinyatakan langsung di hadapan Allah, tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Karena Engkau ya Allah telah mendeportasi aku, mengusir aku dari surga gara-gara aku tidak taat ketika Engkau perintahkan aku sujud kepada Nabi Adam, dan aku tidak mau sujud karena aku menganggap diriku lebih baik daripada Adam. Kau ciptakan aku dari api, Adam Kau ciptakan dari tanah. Aku berjanji di hadapanmu, aku akan sesatkan Bani Adam, dan aku menyatakan Adam musuhku, keturunannya musuhku sampai hari kiamat. Dan aku meminta kepadamu ya Allah, tangguhkan aku, perpanjang umurku sampai hari kiamat. Ya, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya cukup meminta meminta umurnya dipanjangkan. Makanya tidak ada setan yang mati. Ya, setan cukup berpengalaman, iblis cukup berpengalaman menyesatkan manusia. Langsung di hadapan Allah menyatakan, aku akan sesatkan Bani Adam, anak cucu Adam. Aku datangi mereka dari depan. Aku sesatkan mereka dari depan. Dari depan aku gagal, aku datangi dari arah belakang. Aku sesatkan dari arah belakang. Dari arah belakang gagal, aku sesatkan, aku datangi dari arah kanan. Dari arah kanan gagal, aku datangi dari arah kiri. Apa pernyataan setan yang terakhir? Wala tajidu aktsaruhum syakirin, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan hamba-hambamu itu bersyukur kepadamu ya Allah. Dan ternyata dibenarkan oleh Allah, tidak, karena setan sukses. Wa qalilan min ibadiyas syakur, dan sangat sedikit sekali di antara hambaku yang bersyukur. Makanya para ulama salaf as-salih di samping minta dijadikan oleh Allah menjadi hamba yang sabar, yang bisa sabar di dalam melalui 3 kesabaran, sabar dalam taat, sabar meninggalkan maksiat, dan sabar menghadapi takdir buruk yang Allah tetapkan atas dirinya. Apa yang pertama kali diminta? Allah menja'alna minal khalil. Ya Allah, jadikanlah aku dalam golongan hamba-Mu yang sedikit. Siapa golongan hamba Allah yang sedikit? Wa qalilan min ibadiyas syakur. Dijadikan oleh Allah menjadi golongan hambanya yang bersyukur, karena yang bersyukur kepada Allah di antara hambanya sedikit. Allah mengakui. Setan berhasil. Dan yang kedua minta dijadikan menjadi hamba Allah yang sabar. Karena hamba Allah yang sabar nilai pahalanya luar biasa, tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya adalah jenis sabar yang ketiga. Itu para ikhwah, satu keutamaan sabar yang kita angkat di sini. Tidak semuanya kita angkat. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar di hari kiamat nanti Allah penuhi pahalanya tanpa dihisab, tanpa dihitung. Nah, tadi ada tiga amal ya, ada 3 amal yang pahalanya tidak dihitung. Yang kedua memberi maaf, sabar menghadapi sabar menghadapi takdir buruk Allah Subhanahu wa taala yang sangat berat dirasakan di hati. Yang kedua memberi maaf kepada saudara kita yang berbuat salah kepada kita, yang menzalimi kita. Jadi tidak nunggu nuntut nanti di hari kiamat. Dan yang ketiga adalah zikir. Memperbanyak zikir. Adzakirin Allah katsiran wa dzakirat a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Golongan laki-laki dan golongan wanita yang banyak berzikir Allah, Allah memberikan 2 keutamaan.
a'addallahu lahum maghfiratan, Allah menyiapkan ampunan untuk mereka. Dan yang kedua, Allah memberikan pahala yang besar, Allah memberikan pahala yang besar. Jadi itu. Dan orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti apa, perjalanan menuju surga sangat cepat. Paling cepat. Sabaqal mufardidun, sangat cepat larinya al-mufardidun. Ya, para sahabat bertanya, "Waqalu ya Rasulullah mal mufardidun?" Siapakah ya Rasulullah yang kau maksud al-mufardidun, yang larinya menuju surga melewati jembatan yang Allah bentangkan di tengah-tengah neraka jahanam cepat sekali? Rasulullah SAW bersabda, "Adzakiruna Allaha katsiran wa dzakirat." Golongan laki-laki dan golongan wanita yang banyak menzikiri Allah Subhanahu wa taala. Mau makan berzikir, mau minum berzikir, berdoa, masuk kamar mandi pun berzikir, mau tidur berzikir, sehingga tidak ada aktivitas yang tanpa zikir, tanpa doa yang ia sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan tiga jenis sadar dari sisi makna yang sudah kita pahami, termasuk juga pembagiannya, sabar dalam taat, kemudian sabar meninggalkan maksiat, dan sabar menghadapi ujian yang rasanya pahit tapi buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dengan memohon taufik dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang mukmin dan sebagai seorang mukmin untuk mencapai keimanan yang sempurna, dari iman kita kepada Allah sampai iman kita pada takdir Allah Subhanahu wa taala, baik takdir buruk maupun takdir yang baik. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa lakum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.